Halo semuanya, balik lagi di channel GP Media bersama dengan aku, Kak Sarah. Hari ini seperti biasa kita akan ngebahas soal literasi bahasa Inggris untuk TPS UTBK 2023. Simak videonya sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, di sini kakak seperti biasa udah punya 5 soal prediksi untuk TPS UTBK mata pelajaran bahasa Inggris. Langsung aja kita lihat ke soal nomor 1. What should young people who start working at McDonald's expect? Nah, kalau kayak gini, ini namanya kita harus memahami dulu isi teksnya. Kalau gitu kita harus baca dulu nih teksnya tentang apa. 3 months ago, Marisa Castro left Honduras. Today she is in the United States and she has a job. Castro works behind the counter at McDonald's. Speed is an important part of the work life. Fast food counter workers are expected to serve customers in less than a minute. At McDonald's, they say work fast or you didn't last. Di sini, di paragraf pertama, ada cerita tentang Marisa Castro, seorang pegawai McDonald's ya, yang kerja di Amerika. Katanya kecepatan itu adalah hal yang terpenting di dalam dunia pekerjaan gitu. Terus di sini ada fast food counter workers. Nah, katanya pekerja di restoran cepat saji fast food counters are expected, harus biasa atau diekspektasikan to serve customers, untuk melayani pelanggan in less than a minute, kurang dari 1 menit ya, karena mereka adalah restoran cepat saji ya, jadi harus cepat. Terus at McDonald's they say, nah kata McDonald's, work fast or you didn't last gitu, kerja cepat atau kamu nggak akan bertahan lama gitu. Lanjut, are McDonald's workers lucky to have jobs? Nah, apakah para pekerja yang kerja di McDonald's itu beruntung kerja di McDonald's gitu? Or are they being exploited? Atau apakah mereka dieksploitasi? Nah, the answer depends on who you talk to. Nah, jawaban ini tergantung kita nanya ke siapa. Lanjut di paragraf setelahnya, McDonald's does many good things. For example, nah other company hires more young people than McDonald's. Katanya McDonald's ini adalah satu-satunya perusahaan yang mau merekrut pegawai yang muda gitu, anak-anak muda. Terus more than half of its workers are under 20 years old. Separuh atau sebagian besar karyawannya itu umurnya di bawah 20 tahun. McDonald's also has good record of being minority workers. Lalu McDonald's itu adalah perusahaan yang menerima pekerja minoritas. 13% of its workers are black. This better than any other US company. Nah, kenapa si McDonald's ini adalah perusahaan yang bagus? Karena 13% nih, 13% dari pegawainya itu adalah orang-orang minoritas, yaitu orang-orang berkulit hitam. Nah, ini perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan lain di Amerika gitu katanya. Lanjut, but the Burger House has its critics as well. Tapi tetap aja nih si McDonald ini dikritik. The pay bother Edward Rodriguez. He worked for nearly a year at Los Angeles McDonald's. Nah,
Ini kita dengar ceritanya tentang si Edward Rodriguez katanya. Katanya gajinya, gajinya itu mengganggu Edward Rodriguez karena he worked for nearly a year. Dia udah kerja selama kurang lebih 1 tahun. Terus during the time he got only 1 10-cent rise. Nah, selama kerja 1 tahun dia itu cuma naik 10 sen gajinya gitu. Terus kata si Edward Rodriguez, I used to joke that working for McDonald's is the closest things to slave labor in the US today. Nah, katanya saya bercanda, I used to joke that working, bahwa bekerja untuk McDonald's adalah sama aja seperti kerja rodi di Amerika, gitu katanya. Today most McDonald's pay about $5 an hour. Nah, sekarang McDonald's itu menggaji karyawannya sebesar $5 per jamnya. They hire new workers constantly, dan mereka terus merekrut pegawai baru. Lanjut, the restaurant has no other choice because 70% of its workers quit or are fired every year. Kenapa mereka terus merekrut pegawai baru? Karena nih, 70%, 70% karyawannya itu berhenti, quit or fired every year, dipecat setiap tahunnya gitu. Jadi mau nggak mau si McDonald ini harus merekrut pegawai baru setiap tahun. Lanjut, McDonald's also get its share of praise. It best workers more up quickly. Tapi hal baiknya adalah pegawai McDonald's ini ada yang kerjanya bagus. Nah, ini cerita dari Amir Abdul Razak yang baru berusia 17 tahun. Katanya, they call me young crew chief around my block. Katanya si Amir, aku dipanggil ketua kru paling muda di sektornya si Amir. He says, terus, where else can I go at my age and be in charge of this many people? Nah, kata si Amir, kapan lagi saya bisa dapat posisi ini di umur yang muda dan bisa bertanggung jawab atas banyak orang gitu. He sees the job as the first step in his career. Kata Amir ini adalah langkah atau awal mula yang bagus untuk perjalanan karirnya dia. Nah, paragraf terakhir, however, most McDonald's crew member never make it to manager because the job pressure is so intense. Nah, tapi sebagian besar karyawan McDonald's itu nggak pernah naik jabatan jadi manajer karena tekanan pekerjaannya itu sangat tinggi, so intense. And the reward so few, dan gajinya atau penghasilannya itu relatif sedikit. As one worker put it, nah seperti seorang karyawan bilang, they expect a lot and they don't pay you much. They-nya ini merujuk ke McDonald's ya. McDonald's itu terlalu berekspektasi banyak tapi nggak membayar atau menggaji karyawannya sebanyak ekspektasinya. Lanjut, kita baca soal nomor 1 ya. Apa yang harus anak muda, anak muda who start working, yang mulai bekerja at McDonald's expect. Nah, expect ini adalah ekspektasi. Nah, berarti apa yang harus anak muda yang baru kerja di McDonald's itu ekspektasikan di awal mula karirnya? Kita lihat di pilihannya, to get a good salary rise every year, untuk mendapat kenaikan gaji setiap tahunnya. Nah, ini kurang tepat karena nggak ada di teks, dan juga di teks tadi nggak ada membahas tentang kenaikan gaji setiap tahun ya, jadi bukan yang A. Lalu yang B, deserve customers in a relaxed way, untuk melayani pelanggan dengan santai. Ini juga salah, karena seperti yang kita tahu, restoran cepat saji itu harus melayani pelanggan dengan cepat gitu ya. Lalu yang C, to have a good start in making career, untuk punya awalan yang bagus memulai karir. Ini juga belum benar. Lalu yang D, to be paid a relatively low salary, untuk digaji dengan gaji relatif lebih rendah. Nah, ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena gaji di McDonald's itu kan tadi dibilangnya relatif sedikit ya. Jadi, untuk anak muda yang mau kerja di McDonald's itu, ekspektasinya harus dimulai dari digaji dengan gaji yang lebih rendah gitu ya.
Terus yang E gimana? To work in a friendly environment, untuk bekerja di lingkungan yang ramah. Nah, ini juga kurang tepat karena lingkungan kerjanya McDonald's itu kurang ramah. Kenapa? Karena semua pekerjanya harus bekerja dengan cepat gitu ya. Jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 2, who are referred to as minority workers. Nah, siapa yang disimpulkan sebagai pekerja minoritas? Nah, langsung aja kita jawab ya. Apakah yang A, youngsters? Youngsters itu artinya anak muda. Ataukah B, black people and immigrants? Orang-orang yang berkulit hitam dan imigran. Atau uneducated workers, pekerja yang kurang teredukasi. Ataukah yang D, all American citizens, warga negara Amerika aja. Atau unskilled workers, adalah pekerja yang kurang skill. Kalau kita lihat di paragraf, ada di paragraf ketiga nih, McDonald's also has good record of being minority workers. Nah, ini ada pekerja minoritas. Siapa pekerja minoritas? 30% of its workers are black. Nah, orang-orang kulit hitam. Berarti di sini ada di pilihan yang B, black people and immigrants gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Which of the following statement is not true according to the text? Nah, yang mana dari pilihan di bawah ini yang tidak benar dari teks di atas? Nah, kita lihat ke pilihannya ya. Yang A, McDonald's is better than any other US company. Katanya McDonald's itu adalah perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan lain di Amerika. Ini bukan jawabannya karena ada di teks. Lanjut yang B, it is difficult for workers to become McDonald's manager. Adalah hal yang sulit untuk karyawannya mencapai posisi manajer di McDonald's. Ini juga bukan jawabannya karena ada di teks. Lalu yang C, McDonald's can be unfair to its worker. McDonald's bisa saja tidak adil ke para pekerjanya. Nah, ini adalah jawabannya. Kenapa tidak bisa adil gitu ya? McDonald's itu adil karena dia menggaji semua karyawannya dengan gaji relatif sedikit gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan yang D? Karena most employees do not stay long working for McDonald's itu ada di teks, jadi salah. Terus yang E, McDonald's hire employees but does not reward them properly juga ada di teks, jadi bukan yang E jawabannya. Nah, kita lanjut ke nomor 4. We can infer that one of the most important factors in hiring employees in McDonald's is. Nah, dari teks di atas yang udah kita baca tadi, bisa kita simpulkan bahwa salah satu one of the most important, salah satu yang paling penting, factors berarti faktor yang paling penting in hiring employees dalam merekrut pegawai di McDonald's adalah yang A, experience, pengalaman. Lalu ada citizenship atau kewarganegaraan atau kebangsaan, atau creativity, kreativitas, H, umur, dan leadership, kepemimpinan. Nah, jawabannya bisa kita baca di paragraf ketiga lagi. More than half of its workers are under 20 years old. Setengah dari karyawannya adalah berumur 20 tahun. Berarti McDonald's itu nyari karyawan di bawah umur 20 tahun. Kenapa? Supaya mereka bisa gerak cepat. Kenapa bisa gerak cepat? Karena McDonald's adalah perusahaan fast food ya. Jadi semuanya harus serba cepat. Jadi jawabannya untuk nomor 4 adalah D, H, umur gitu ya. Nah, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Bisa teman-teman jawab di rumah sebagai latihan dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Kita baca bareng-bareng ya. We may conclude that the text. Nah, bisa kita simpulkan teksnya itu menceritakan tentang apa gitu. Apakah yang A, mainly criticize employees worker for McDonald's,
kebanyakan kritikan untuk pegawai yang kerja di McDonald's? Ataukah yang B, is taken from a chapter of a book on marketing, diambil dari bab buku marketing? Atau yang C, examines the employment situation at McDonald's, menjelaskan tentang situasi bekerja di McDonald's ya? Ataukah yang D, serve as a promotion to attract employees, menyajikan promosi untuk mendapatkan lebih banyak pegawai? Ataukah yang E, describes why McDonald's become so popular among youngsters, menjelaskan kenapa McDonald's menjadi sangat populer di kalangan anak muda gitu ya. Nah, tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua belajar di rumah. See you on the next video. Bye!